Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM saya 5011603667. Saya dari Lokal 2 Jaya Ekonomi Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Z Haryanto sebagai ujian akhir semester. Pertanyaan pertama adalah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Yang pertama itu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan akan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa merumuskan tujuan dengan jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Kemudian yang kedua, tahap perumusan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan dan hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Yang ketiga adalah tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan kehambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara alternatif yang ada. Baiklah, yang kedua itu pertanyaan adalah, ada beberapa teori motivasi, jelaskan. Teori yang pertama itu teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku atau mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Kemudian teori kedua itu menurut Adam Smith. Dalam mengembangkan teori ini, ia mengemukakan bahwa teori ini ditemukan dalam 4 komponen utama, yaitu outcome, input, quantity and quality, dan comparison. Input adalah sebuah perhargaan yang didapatkan untuk menentukan kinerja, sementara equity adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah tahapan teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan, sehingga individu yang memiliki harapan akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Yang keempat adalah teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seorang karyawan pastilah memiliki energi kompetensial tersebut dapat dikeluarkan oleh secara individu berdasarkan besarnya dorongan yang ada dalam dirinya sendiri. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan kemunculan pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan upaya yang telah dilakukan dalam menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang pemerintah pimpinan di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan kepada staf di lingkungan organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Motivasi itu yang pertama, melakukan social distancing, menjauhi keramaian, selalu menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Kemudian menekankan kepada masyarakat agar benar-benar mematuhi aturan yang telah dibuat pemerintah, dan selalu melakukan pengecekan terhadap warga yang berdatang dari luar ataupun orang yang tidak boleh memasuki wilayah tersebut jika tidak berasal dari wilayah itu tersebut. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.